corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang bahasa lisan dan bahasa tulisan. Pertama-tama perkenalkan dulu di sini saya Sri Febrianti dengan NIM 2314035 dan rekan saya Nurhaliza dengan NIM 2314042. Jadi di sini teman-teman, tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan matkul ilmu luar yang diampu oleh Bapak Muhammad Taib Rizky. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, happy for watching. Jadi teman-teman, bahasa lisan merupakan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa. Kemudian pemahaman makna atas bahasa lisan itu menggunakan intonasi. Kemudian bahasa lisan juga menggunakan sistem bunyi dengan aturan tertentu. Contohnya seperti sekarang yang saya lafalkan, ini merupakan salah satu contoh dari bahasa lisan, bahasa yang langsung diucapkan. Nah, jadi teman-teman, bahasa lisan juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada isyarat, kemudian ada sintaksis, ada juga struktur bahasa, dan konstruksi pasif. Nah, isyarat dalam bahasa lisan ini teman-teman, dia berjenis paralinguistik, sehingga sintaksisnya itu kurang terstruktur dan biasanya kata-kata itu lebih sering terulang. Nah, kemudian struktur bahasa dalam bahasa lisan ini dia lebih sering menggunakan pola topik sebutan. Dia menggunakan topik sebutan dan jarang sekali menggunakan konstruksi pasif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keunggulan dan kelemahan bahasa lisan. Jadi teman-teman, keunggulan bahasa lisan itu ada 4. Yang pertama, berlangsung cepat. Jadi bahasa lisan itu dia berlangsung cepat. Kenapa dibilang berlangsung cepat? Karena si penutur bahasa bisa dapat didengarkan langsung oleh pendengar bahasa. Jadi apa yang kita tuturkan itu dapat langsung didengar oleh pendengarnya. Kemudian yang kedua, dia sering berlangsung tanpa alu-alu. Jadi biasanya bahasa lisan itu tatap muka, contohnya seperti kita datang ke sekolah belajar, itu bahasa lisan. Jadi yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu termasuk dari bahasa lisan karena dituturkan langsung oleh guru kepada siswa, dapat langsung didengarkan. Berbeda dengan bahasa tulisan itu biasanya dia menggunakan alat bantu seperti WhatsApp atau surat, itu bahasa tulisan. Kemudian yang ketiga itu ada kesalahan dapat langsung diperbaiki. Jadi bahasa lisan itu kesalahannya dapat langsung diperbaiki oleh pendengar. Misalnya ada salah kata, nah kita langsung dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, keunggulan bahasa lisan itu dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Jadi pendengar itu dapat mengerti atau mempercayai apa kandungan isi dari yang kita sampaikan dengan memperhatikan gerak tubuh dan mimik muka kita. Jika tadi kita bahas tentang keunggulan bahasa lisan, sekarang kita akan bahas tentang kelemahan bahasa lisan. Kelemahan bahasa lisan juga ada 4. Yang pertama itu tidak memiliki bukti yang otentik. Biasanya bahasa lisan itu penguatan atau pemantapan kalimat-kalimatnya itu juga dihasilkan dari bahasa lisan, seperti pemantapan dengan nada bicara yang tinggi atau dengan gerak tubuh yang meyakinkan. Nah, kemudian yang kedua itu kelemahan bahasa lisan yang kedua, dia dasar hukumnya lemah. Terlebih lagi jika yang berbicara itu orang yang kurang dipercayai atau kita salah
itu ada bahasa lisan itu sulit disajikan secara matang dan bersih. Kenapa? Karena biasanya saat berbicara itu sering ada selipan-selipan yang mengotori. Contohnya seperti atau saat berbicara. Kemudian yang terakhir, kelemahan bahasa lisan yang terakhir itu ada mudah dimanipulasi. Kenapa dibilang mudah dimanipulasi? Karena bisa saja seseorang ketika di siang hari dia berbicara tentang A, kemudian di sore hari berbicara tentang B, kemudian di malam hari berbicara tentang C dan selanjutnya. Nah, apalagi pendengarnya itu tidak dapat membuktikan manipulasi tersebut dengan bukti otentik. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya paparkan tentang bahasa lisan. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan bahasa tulisan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya akan membahaskan tentang bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah hasil dari bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Bahasa tulisan ini juga menggunakan dua ragam bahasa. Yang pertama, bahasa yang baku, dan yang kedua, bahasa yang tidak baku. Jadi teman-teman, bahasa tulisan ini memiliki kaidah-kaidah. Kaidahnya ada 3. Yang pertama itu kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata-kata. Yang kedua itu kalimat. Kalimat itu adalah suatu bahasa yang menggunakan subjek dan predikat untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Itu adalah aturan bahasa Indonesia yang menggunakan badan bahasa. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki keunggulan dan kelemahan bahasa tulisan. Keunggulan bahasa tulisan itu ada 4 keunggulan. Yang pertama, memiliki bukti yang otentik karena bahasa tulisan ini mencantumkan sumber yang dapat dipercaya oleh si pembaca. Yang kedua, itu dasar hukumnya kuat karena simpanan di kertas itu resiko tercatatkannya dan perubahannya itu lebih rendah. Yang ketiga, itu dapat disajikan lebih matang karena bahasa tulisan menghindari dari selipan-selipan yang mengotori kata seperti kata dan kata Dan yang keempat, bahasa tulisan sulit dimanipulasi, terlebih lagi jika sudah tersebar.